Kalau dia kita longgarin seperti ini, memang ada kompresinya agak besar ya, cuman kalau kita rapetin seperti ini loh, itu kompresinya tuh kecil ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Jadi di video kali ini saya kedatangan motor Supra X 125 yang jika mesin dingin tuh susah dihidupkan. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, di motor ini tuh jika dingin susah dihidupkan, padahal ini busi juga baru. Nah, busi baru nih, busi baru tapi dingin susah hidup, dan jika sudah panas dia bisa hidup, tapi jika di los gas mati ya teman-teman. Oke, jadi ini apa saja yang harus kita cek dan kita perbaiki supaya kembali normal. Kita lanjut ke tutorialnya. Oke, dan untuk yang baru bergabung jangan lupa bantu like, komen, dan juga subscribe agar channel ini semakin berkembang, dan juga share ke teman-teman sosial media kalian biar kita semua sama-sama bisa saling belajar. Oke, pertama-tama kita cek dulu untuk api dari businya apakah masih ada atau tidak ya teman-teman. Jadi kita cek satu per satu supaya kita tidak salah mengidentifikasinya. Nah, ini untuk businya ini kering teman-teman ya, itu kering. Kita cek dulu apinya masih ada, apakah ada atau tidak. Tuh, ini kita cek dulu. Oke, untuk apinya normal ya teman-teman. Kita cek ke kompresinya. Nah, kompresinya ini ya. Kalau dia kita longgarin seperti ini, memang ada kompresinya agak besar ya, cuman kalau kita rapetin seperti ini loh, itu kompresinya tuh kecil ya teman-teman, akan menges juga saya. Oke, sebelum kita cek ke bagian-bagian lain, kita cek dulu untuk di setelan klepnya, kerenggangannya itu berapa. Oke, karena ini kompresinya itu kecil ya teman-teman, jadi kita cek dulu untuk klepnya dulu. Oke, lanjut kita cek untuk ini ya, kerenggangan klep. Jangan lupa kita tekan dulu untuk pembukaan tutup noken Supra X 125 itu dari sana ya, tahunnya buat 10 panjang seperti ini. Lalu kita buka untuk tutup magnetnya. Oke, jadi sebelum kita mengecek kerenggangan klepnya, usahakan kita topkan dulu ya teman-teman. Untuk cara pengetopan bisa teman-teman lihat di video pendek saya, video short itu banyak ya, sudah saya sertakan. Nah, oke, tetap untuk ininya masih kencang untuk rantai katangnya. Kita buka ini ya. Nih, klepnya sangat kencang sekali. Nah, oke, ini jadi keadaan untuk klepnya nih, kencang sekali ya. Kita coba pakai fuller yang 0,5 mm nih, apakah masuk atau tidak. Untuk kerenggangan klep standar bawaan pabrik Supra X 125, Karisma, dan juga Grana itu 0,5 mm in dan X ya teman-teman. Nah, ini sama sekali tidak masuk untuk X. Untuk X kita coba cek. Nah, ini ya, untuk X apakah masuk 0,5.
sama untuk X kita tidak masuk di 0,5, jadi kita coba kendori dulu untuk bautnya. Nah, ini baru ada pergerakan. X juga jangan lupa kita kendori. Kita setel di 0,5 ya teman-teman. Lalu kita nanti tes hidupkan. Oke. Untuk renggang klep 0,5 atas bawah. Nah, ini coba kita tidak usah tutup dulu ya teman-teman. Ini bisa ke sini. Nah, sedikit ini kita tidak usah tutup, tapi kita tes untuk kompresinya. Tidak apa-apa, oli nanti juga tidak muncul karena kita nggak menghidupkan, kita hanya mengetes kompresinya. Coba kita tes. Kompresinya ada ya, sudah besar kompresinya ya, daripada yang sebelumnya seperti yang teman-teman lihat tadi ya. Karena banyak kasus seperti di motor-motor lainnya maupun harian itu bisa terjadi klep itu naik ya teman-teman. Jadi jika klep itu naik atau mengikis, itu otomatis telan klep menjadi rapat. Nah, itu juga jadi salah satu penyebab motor itu susah dihidupkan jika pagi. Jadi tidak hanya sekedar karburator saja yang kotor atau busi mati, tapi kerenggangan klep ini juga berpengaruh ya teman-teman. Oke, kita beralih ke sana dan kita tutup kembali semuanya, lalu kita tes hidup. Lanjut kita pasang kembali semuanya ya, baut-bautnya. Tutup ini kita pasang kembali. Dan ini untuk tutupnya orangnya sudah rata, jadi kita ganti yang baru ya supaya tidak terjadi rembes. Nah ini, nah sudah kita ganti baru supaya olinya itu tidak rembes ya teman-teman. Karena salah satu penyebab oli rembes itu terjadi karena o-ring dari tutup klep maupun perpak yang sudah rusak itu bisa mengakibatkan rembes ya teman-teman. Untuk tutup innya juga kita ganti o-ringnya. Oke, nah dan ini seperti ini contohnya, ini bisa teman-teman lihat. Untuk perpak tutupnya nih, ini rusak ya, tertinggal di sini dan juga tertinggal di sini. Jadi jika dipasang pun ini nanti bisa mengakibatkan rembes. Jadi jika seperti ini, untuk perpaknya kita ganti yang baru atau kita buatkan misal tidak ada yang baru ya teman-teman. Oke, ini aku buatkan dulu lalu aku pasang, terus kita tes untuk menghidupkannya. Oke, kita tes pasang untuk businya dan kita coba tes hidupkan apakah motor ini bisa kembali hidup normal atau tidak setelah kita setel ulang untuk setelah klepnya ya teman-teman. Oke, kita tes hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke. Untuk motornya sudah normal kembali teman-teman, sudah hidup tanpa kita mengganti part lainnya. Hanya kita cek dan juga setel kerenggangan klepnya. Sebenarnya ini juga saya sudah menebak dari pertama
waktu motor ini tadi datang, suara dari karburator ini terlalu ngos ya. Itu bisa terjadi karena klepnya yang terlalu rapat, jadi untuk kompresinya bocor ke karburator. Tapi di sini saya emang sengaja mentutorialkan dari awal supaya untuk teman-teman lainnya yang masih pemula tidak salah kaprah dalam menindaklanjuti dalam kerusakan motor teman-teman, karena jenis kerusakan yang sama belum tentu penyakitnya sama atau cara memperbaikinya itu sama. Jika langsung saya dari awal saya sebutkan langsung di celah klep, nanti jika teman-teman mendapati motor yang seperti ini tidak mengecek bagian-bagian lainnya yang terutama di bagian pengapian busi dan juga kompresinya, itu bisa-bisa malahan jadi salah kaprah ya teman-teman. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman pemula. Kita lanjut di next video. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.